Nafkah itu bentuknya apa? Rizki ya. Baik, cari rizki. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian kata Allah telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis samaa'i, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rizkinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Ini demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah. Pasti ada rizkinya. Saya ulang, pasti ada rizkinya. Ya. Turun kan? Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rizkinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Ya. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik, sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat. Ini langit kan luas. Bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Nggak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan. Tapi nggak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada 2 mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rezeki kita pasti diberikan. Allah sudah janji. Yang satu mengatakan tidak. Mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukumnya nggak begitu. Pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan. Saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja seperti ini, kolong meja, bersembunyi di situ bambu. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari ketiga agak sedikit yang itikaf diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Kata muhsin ini dia berkata, hal min akhir, ada yang lain nggak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafish, tidak ada. Tapi bantakil jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode, gitu ya. Yeah. Wah, di ruangan yang lain. Pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar, dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rizki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Ya. Kalau cuma Anda tunggu saja nggak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya ketika rizki Anda tinggal di Bandung, tapi rizki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silahkan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar.
Jadi kalau rizki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rizki diberikan. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab. Hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa. Rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Ada orang yang hebat. Yang hebat ini belum nyari, kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Yang pertama nyari dulu, baru dapat. Yang kedua bergerak sedikit, baru dihadirkan. Yang ketiga, belum bergerak, baru punya keinginan, langsung Allah hadirkan. Ya. Yang pertama disebut nas. Yang kedua disebut amanu. Yang ketiga langsung di Quran surah ke-7, ayat 96. Ada orang yang oleh Allah, langsung dibuka pintu rizkinya di langit dan di bumi. Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya, ini dibuka langitnya, buminya dibuka. Dia tanpa bergerak pun, kalau cuma ingin dia dapatkan itu. Ya, siapa orang ini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri, Anda sebandung semuanya dengan izin Allah, beriman kepada Allah, please tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya salah satunya bentuknya ibadah. Puasa disebut dengan takwa, la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Haji bekalnya takwa, Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Salat bagian dari takwa, baca Quran bagian dari takwa, tahajud bagian dari takwa, infak bagian dari takwa. Kalau Anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada Allah, demi Allah saya katakan, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi.